Hai guys, saya itu curiga deh kalau konsep work-life balance itu hanyalah semacam kehidupan sedang ngebecandain kita. Pasti teman-teman relate ya bahwa banyak sekali aspek kehidupan di dunia ini yang seolah cuma mau mempermainkan kita. Nah, salah satunya tuh si konsep work-life balance ini deh kayaknya. Nanti teman-teman komen ya, siapa tahu saya salah. Menurut saya, keseimbangan aspek pekerjaan dengan kehidupan pribadi itu lebih ke arah persepsi kita aja sih. Nah, kan persepsi kita ini kan adalah sesuatu yang gampang diombang-ambing sama banyak hal. Soalnya kita kan makhluk emosional ya, dimana reaksi pertama kita terhadap hal apapun tuh pasti reaksi emosional terlebih dahulu. Dan menurut saya juga aspek pekerjaan di mana di sana ada elemen uang, terus aspek kehidupan pribadi di mana di sana membutuhkan kehadiran elemen uang, itu tuh sasaran empuk untuk bikin emosi kita gampang tersulut. Makanya konsep work-life balance ini tuh sekarang kayak jadi fokus banyak orang untuk bisa mencapainya. Padahal kan kayaknya sih itu agak muluk-muluk ya. Emang bisa dicapai keseimbangan kayak gitu? Sebelum saya lebih jauh berkomentar, soalnya dari awal ini kayaknya udah langsung merepet sendiri ya. Mendingan sekarang saya ngomongin dulu dari mana sih konsep work-life balance ini berasal. Boleh ya? Ternyata cikal bakalnya tuh udah ada sejak abad ke-19. Ada yang namanya Robert Owen, seorang pemilik pabrik di daerah Wales yang juga seorang aktivis buruh. Dia itu mencetuskan istilah 8 jam kerja, 8 jam rekreasi, 8 jam istirahat alias tidur. Saya sih agak kurang percaya ya sama intensi dia melahirkan istilah 888 itu. Soalnya kan dia pemilik pabrik. Pasti dia lebih diuntungkan dong kalau para buruhnya kerja long hour. Apalagi zaman dulu kayak gitu ya, sejarah aja mencatat dulu itu buruh kerjanya sampai 70 sampai 100 jam per minggu. Belum lagi zaman dulu kayak gitu tuh pasti buruh anak juga kena banyak eksploitasi. Kebayangkan? Jadi sejak awal aja udah harus dipertanyakan, yakin loh bisa 888? Terus pada masa tahun 20-an, Henry Ford mempopulerkan istilah 9 to 5. Kayaknya di era ini tuh udah mulai ada aturan jam kerja 8 jam sehari dari pihak pemerintah di Amerika. Kalau tadi si Robert Owen itu kan fokusnya ke istilah equal time, karena 888. Nah di era 20-an ini udah muncul istilah balance, bahwa harus diciptakan rutinitas yang seimbang untuk para pekerja, katanya. Fast forward ke tahun 70-an dan 80-an di mana para baby boomers udah pada jadi karyawan. Waktu itu tuh mereka pada stres. Ya pastilah ya, karena kan perpanjangan dari setelah revolusi industri, fokus dunia itu kan ke produktivitas. Nah, si para baby boomers itu stres karena tuntutan produktivitas itu. Lama-lama mereka menuntut balik, pengen ada equilibrium di antara aspek karir, keluarga, dan kehidupan pribadi. Katanya sih tujuannya untuk mencegah pekerjaan mendominasi aspek kehidupan lainnya sambil tetap mempertahankan produktivitas. Mulai deh tuh istilah work-life balance kebentuk dan lama-lama populer. Dan sekarang makin jadi. Kita punya HP yang nempel terus di tangan, terus ada email kerjaan berdenting setiap weekend, ditambah lagi bos kita nuntut kita bisa dihubungi 24 jam. Meledaklah konsep ini. Ada yang dengan polosnya ke bawah dan seperti chasing the dragon. Ada juga yang kayak saya mengkritisi dan pengen ngasih sentuhan yang lebih rasional atau realistis supaya menghindarkan diri ini dari stres. Menurut orang-orang seperti saya nih ya, keseimbangan ini tuh sulit dipahami. Sekali lagi, seperti chasing the dragon. Terus gimana? Ya, kalau kita mau kritis ya, perhatiin aja perubahan istilahnya. Dulu equal time, terus jadi balance, terus jadi equilibrium. Ini tuh kayak hanya ganti-ganti gimmick aja biar orang tuh percaya bahwa itu tuh bisa dicapai. Padahal, nah di sini tuh saya mau ngasih contoh-contoh momen yang mungkin bisa sedikit membuktikan bahwa itu tuh agak nggak mungkin dicapai melalui 3 konsep ya. Konsep yang pertama ada yang disebut dengan the pendulum swing. Yang satu pekerjaan, yang satu kehidupan pribadi. Kita ini selalu pindah-pindah tempat aja. Dari ngejar deadline di kantor, terus pindah janjian makan malam sama keluarga. Dari hadir di Zoom meeting, terus harus ke gym supaya sehat katanya. Tapi here's the catch. Si pendulum itu nggak pernah sinkron. Yang WFH aja nih ya, misalnya dia ibu beranak satu di rumah sambil presentasi, pas lagi fokus-fokusnya, si anak ngejatohin keramik yang mahal di ruang tamu. Apa itu yang disebut dengan keseimbangan? Menurut saya itu lebih ke alam semesta sedang ngetawain kita, semacam cosmic joke. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang disebut dengan konsep guilt trip.
Seolah-olah setiap detik kita ini harus ngerasa bersalah terus. Mau pulang cepat dari kantor, ngerasa bersalah. Tapi kalau stay dan nggak datang ke kawinan temen, ngerasa bersalah juga. Pas lagi tempat kerja, kita ngerasa bersalah sama kehidupan. Pas lagi ngejalanin kehidupan pribadi, kita ngerasa bersalah sama kerjaan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan ilusi media sosial. Coba deh buka hashtag work-life balance. Pasti isinya tuh orang-orang yang sumringah semua. Entah lagi liburan, lagi makan enak, atau lagi clubbing. Tapi tahu nggak sih di balik layarnya mereka itu, saya aja deh, ini ya YouTuber pemula nih, dari sisi yang nggak gelap aja dulu deh. Dari sisi postingan saya yang cukup teratur akhir-akhir ini. Walaupun view-nya masih dikit ya. Tapi kalau orang yang nggak tahu ngelihat itu tuh kayak gini, ih si Teddy oke ya, bisa teratur bikin konten. Padahal guys, gimana saya nggak tidurnya, gimana saya nggak ketemu mama jadi jarang ya. Mereka-mereka yang posting di medsos soal work-life balance juga pasti kemungkinan di balik foto-foto kerennya itu ada banyak hal yang amburadul. Mereka kemungkinan cuma ngasih ilusi ke kita semua. Nah, dengan ketiga konsep tadi, sekarang saya mau bikin kesimpulannya. Pertama nih, ini tuh bukan balance, bukan equal time. Tapi kerjaan sama kehidupan pribadi itu kayak temenan aja, tapi nggak pernah akur, jarang akur. Kita kan kerja buat cari uang, nanti uangnya dipakai di kehidupan. Kalau kita mau bahagia, kita harus sejahtera dulu. Dan kita nggak bisa munafik kalau kita itu butuh uang banget. Tapi supaya bahagia juga kita tuh harus sehat. Dan supaya sehat, kita harus rekreasi dan istirahat juga. Dan kenyataannya, kadang kerjaan harus kita fokusin, tapi kadang kehidupan juga harus kita menangkan. Jadi ini tuh bukan balance, bukan equal time, bukan equilibrium, tapi kayak siklus aja. Dimana kita itu harus ngerti tanda-tandanya kapan harus kerja bagai kuda dan gak ke distract sama janji-janji dugem. Kapan harus nikmatin berjemur di pinggir pantai dan kita udah matiin notifikasi di HP. Dengan cara seperti itu, hidup dan kerja itu bakalan kerasa harmonis, terus jadi kayak transportasi di Jakarta, terintegrasi. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, kita tuh perlu bikin batasan diri. Sama kayak tadi tuh pas lagi berjemur yang bawa HP-nya dimatiin dulu notifikasinya. Itu yang kedua. Kesimpulan yang ketiga ya, kalau pas lagi nggak kerja yang dipikirin tuh sebaiknya quality time. Entah sama anak, sama teman, sama mama, sama mantan. Bahkan pas lagi kerja juga bisa tetap kok quality time. Misalnya nyempetin WA ke anak dan bilang, sayang lagi apa, sekolahnya hari ini gimana. Terus pas lagi liburan pun nih sebenarnya kalau emang bisa ya, kita bisa kok dikit-dikit ngecek kerjaan, nggak masalah. Itu tiga kesimpulannya. Dan sekarang kesimpulan utamanya adalah bahwa kehidupan kita itu baik-baik aja guys, karena kita masih punya kerjaan yang menghasilkan duit. Kalau duitnya kurang ya tambah skill atau cari kerjaan yang lebih gede gajinya. Dan finally, ini juga here's the catch nih. Kerjaan itu bukan musuh yang harus direbetin dengan istilah work-life balance. Kalau nggak kerja, kita nggak dapet duit, titik. Dan inti dari semua ini adalah trade-off, ada pertukaran. Fokus di sini yang dikorbankan yang ini, fokus di sini yang dikorbankan yang ini. Udah, gitu aja. Komen ya kalau setuju ataupun nggak setuju. Thank you.